Berat memang untuk dijalani bang. Aku hampir tidak punya teman curhat lagi. Karena teman-temanku menjauhiku karena perilaku suamiku dulu yang kurang baik. Saudara-saudaraku juga tidak terlalu peduli. Mereka sibuk dengan kehidupannya sendiri. Hanya aku sendiri yang mengurus ibuku yang sudah tua di Bogor. Sekali seminggu aku ke Bogor untuk menjenguknya. Maaf kak, kalau boleh tahu perilaku suami kakak yang kurang baik itu maksudnya bagaimana? Kami menjalin hubungan selama 3 tahun sebelum menikah. Sebenarnya pada saat itu tidak hanya dia yang berperilaku tidak baik, saya juga. Pergaulan bebas, tidak ada tujuan hidup, merusak diri sendiri, merusak hidup sendiri. Tapi kami saling mencintai. Pada saat itu kami mulai bertekad untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kami dengan menikah. Sebenarnya keluarga saya tidak setuju saya menikah dengannya. Tapi apa boleh buat, cinta mengalahkan segalanya. Dan kami pun menikah dengan seadanya. Awal-awal menikah, kebiasaan-kebiasaan kami yang dulu, minum-minuman, narkoba dan segala macamnya perlahan kami tinggalkan. Tapi seiring berjalan waktu, aku tidak pernah ada tanda-tanda kehamilan. Sudah dicek ke dokter, saya sehat dan dia pun sehat. Dokter hanya menyuruh untuk bersabar saja menunggunya. Mungkin itu disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan kami itu. Tapi lama-kelamaan dia, suami saya itu mulai jenuh karena aku tidak bisa memberi dia anak, katanya. Akhirnya dia balik lagi dengan kebiasaan buruknya. Dia tidak mau kerja, pulangnya tengah malam. Kalau pulang sering marah-marah tak jelas. Sering saya dipukul dan dikatakan mandul, dikatakan tak berguna dan segala macam. Ketika dia belum sadar dari efek minumannya. Kalau dia sudah sadar, dia memang akan baik lagi, tapi tetap tidak mau kerja. Hanya kerja asal-asalan untuk membeli rokoknya sendiri. Pernah dia tidak pulang selama seminggu. Aku berpikir dia telah selingkuh, bermain dengan perempuan lain. Sempat aku terpikir untuk meninggalkannya, tapi aku tidak sanggup karena aku memang mencintainya. Dan aku yakin dia juga mencintaiku. Setelah beberapa tahun dia diserang penyakit lambung yang cukup parah karena kebanyakan minum. Berkali-kali ke rumah sakit dan kadang bisa berbulan-bulan di rumah sakit. Susah sembuh karena dia tidak mau berhenti dari minumannya. Asal mulai sembuh sedikit saja dia akan menenggak minumannya lagi. Cukup berat bagiku pada saat itu karena tidak hanya harus mengurus dia, juga mengurus ibuku yang sudah tua. Tapi kemudian ternyata Tuhan menjawab doaku. Aku hamil. Dia begitu senang karena kehamilanku. Dia berubah drastis. Dia tidak minum minuman lagi, penyakitnya juga mulai sembuh. Dia mulai kerja, bahkan kerja keras. Tidak membolehkanku bekerja, aku tidak boleh lelah, katanya. Bahkan pekerjaan rumah pun dia yang kerjakan, dan aku tidak boleh, katanya. Semua kebutuhanku dia cukupi, makananku benar-benar sangat dia perhatikan. Semua kebutuhan anak kami sudah dia sediakan, padahal masih beberapa bulan lagi masa kelahiran. Aku berpikir ternyata aku tidak salah mencintainya selama ini. Dia benar-benar mencurahkan semua kasih sayangnya padaku pada saat itu. Begitupun saat anak kami, si Alfi lahir. Sebelum berangkat kerja, dia akan sempatkan dulu untuk mengurus si Alfi. Pokoknya aku tidak boleh terlalu lelah, katanya. Dia yang ingin mengurus semuanya karena begitu senangnya dia dengan kelahiran anaknya itu. Tapi kemudian hanya 10 bulan anaknya bisa merasakan dekapannya. Tuhan mencintainya. Di masa puncak perilaku baiknya, di situ pula janjinya terlaksana. Kejadiannya tiba-tiba. Kecelakaan di tempat kerja. Beberapa orang yang luka-luka, tapi hanya dia seorang yang meninggalkan duka. Semoga dia ahli surga, katanya dengan nada berat mengakhiri ceritanya. Aku termangu mendengar cerita itu. Betapa anehnya terkadang perjalanan hidup seseorang. Sebagian orang hampir seluruh hidupnya berbuat salah.
Ternyata di akhir hayatnya dia seorang yang mendapat rahmat Tuhan. Dan banyak yang kelihatan baik semasa hidupnya. Tapi di akhir ceritanya ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Tiba-tiba aku pun merasakan dekapan anak ini semakin kuat padaku. Entah dia sedang buang air, atau pertanda restu dari ayahnya yang sudah tiada, atau juga pertanda alam yang aku pun belum bisa menafsirkannya. Aku mengecup kepala anak itu. Ayahmu telah lebih dulu mengucapkan selamat tinggal sebelum kau fasih mengucapkan kata ayah, bisikku dalam hati. Bang, panggil ibu muda itu. Aku masih termenung. Bang, panggilnya lagi. Iya kak. Aku kelamaan bercerita ya? Tidak kak, aku masih membayangkan betapa beratnya perjalanan hidup yang sudah kakak lewati. Semua orang punya kisah sedihnya masing-masing bang, dan seperti itulah kira-kira kisahku. Sepertinya kita belum kenalan bang. Saya Indri. Saya Agung kak. Asli orang Jakarta bang? Bukan kak, saya dari Pekanbaru. Jadi tinggal sama keluarga di Jakarta. Tinggal sendiri, belum berkeluarga kalau orang tua di Pekanbaru. Saya pikir sudah menikah bang. Berapa umurnya bang? Jalan 30 kak, sudah lumayan tua bagi seorang perjaka. Oh, lebih muda saya berarti bang, 29. Jangan dilama-lamain bang, tidak baik. Hehe, jodoh takkan kemana kak. Berarti ini lagi cari jodoh bang? Enggak juga, lagi cari angin aja. Semoga anginnya membawa jodoh bang. Ya, anginnya udah pasti datang, tapi jodohnya belum tentu. Iyalah. Abang ke Bogor tujuannya kemana? Gak ada kak, cuma mau naik KRL aja. Nanti nyampe stasiun Bogor paling balik lagi ke Jakarta. Kalau tidak ada kesibukan, mari ke rumah ibu saya. Gak apa-apa, bentar lagi nyampe stasiun Cilebut. Kami turun di situ. Terima kasih banyak kak, lain kali aja. Tak lama kemudian KRL-nya pun berhenti di stasiun Cilebut. Benaran bang gak mau mampir dulu? Terima kasih banyak kak atas tawarannya. Anak itu pun terbangun dan kuberikan pada mamanya. Dadah dulu omnya dek, kata mamanya. Sampai jumpa lagi Alfi, kataku. Terima kasih banyak bang sudah mau mendengarkan curhatanku. Baru kenal rasanya sudah dekat. Sama-sama kak, kedekatan memang tidak selalu tergantung lama tidaknya persahabatan, jawabku, dan kemudian mereka pun pergi. Kenapa kau tak minta nomornya? Buat apa? Pikiranku mulai berdialog sendiri. Kapan lagi kau jumpa mawar semekar itu? Siapa yang cari jodoh, Bung? Alah, gak usah munafik lah. Kau bilang di tempat kerjamu gak ada yang cocok. Teman-teman sekolahmu dulu juga tak ada yang sesuai. Ini sudah di hadapan mata. Kebaikannya juga tampak jelas, malah kau sia-siakan. Kan udah apa? Udah janda. Sama saja, mau gadis mau janda, kebaikannya yang penting. Lagian masih seumuran, anaknya juga sudah merasa ente bapaknya. Apalagi? Sebenarnya aku juga, tapi gimana? Tak berani aku minta nomornya. Memanglah ya. Dari dulu kau tak pernah berani sama perempuan. Itu sebabnya kau tak pernah menemukan jodohmu. Ini sudah Tuhan kirimkan langsung ke hadapan mata. Kau manusia yang paling tidak bersyukur pagi ini sejagat raya. Mak, gimana? Aku jadi keringat dingin begini. Tangan udah basah begini, Udah gak usah mikir lagi. Kejar sana. Keburu berangkat keretanya ini. Mereka udah pergi, belum jauh, cepat sebelum ditutup pintu keretanya. Ayo cepat. Akhirnya rasa keinginanku mengalahkan rasa takut itu. Aku pun berlari mengejarnya. Aku menyukainya, jujur aku memang menyukainya. Tapi aku tak melihatnya lagi. Di pintu keluar stasiun aku bertanya pada petugas, Pak, ada nampak tadi ibu-ibu yang menggendong anak? Masih agak muda pakai baju warna merah muda, tanyaku. Barusan keluar pak, jawab petugas itu.
Aku pun bergegas keluar ke jalan, ternyata aku tak melihatnya lagi. Keraguan-raguanku tadi membuat kesempatan itu hilang. Keraguan-raguanmu tidak hanya menghilangkan banyak kesempatan selama ini, tapi juga membuatmu menjadi manusia mati yang masih bernafas. Itulah dirimu. Pikiranku mulai bergejolak lagi. Kesempatan seperti itu hanya sekali seumur hidup. Jujur, terbuka, cantik, baik, langsung merasa dekat. Dia seperti itu karena dia langsung merasa percaya padamu. Kau memang pandai membuat perempuan nyaman, tapi selalu finishingnya tak pernah kau tuntaskan dengan tepat. Tuhan, aku memang sering membohongi jiwaku sendiri. Aku tidak banyak berharap selama ini karena aku takut pada akhirnya akan kecewa. Tapi kali ini aku benar-benar berharap Tuhan. Aku sadar bahwa kau telah sengaja mengirimkan dia ke dalam hidupku pagi ini. Karena kebodohanku lah aku mengabaikannya. Kalau memang dia yang terbaik untukku, kesempatan kedua yang kau berikan takkan lagi kulewatkan. Aku pun duduk bersandar ke pagar bahu jalan, berharap hujan di tengah kegersangan, menatap ke kiri dan ke kanan, semoga setitik harapan melambai dari kejauhan. Rasanya alam pun sedang bergemuruh menggunjingku karena kenaifanku sendiri.